dengan Ustadz Ali Jabir yang sudah meninggalkan kita. Ya, kita doakan dulu ya, semoga beliau husnul khotimah. Amin. Di sisi Allah Ta'ala. Amin. Diberi ketabahan yang ditinggalkan dengan kesabaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanggal 14 Januari kemarin 2021 beliau wafat, pulang ke rahmatullah, diambil oleh Allah. Seorang ulama besar dipanggil oleh Allah, menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Wikarya Adi Saputra turut berduka cita atas meninggal dunianya almarhum Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, atau biasa kita kenal Syekh Ali Jaber. Semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, luar biasa, almarhum Syekh Ali Jaber meninggal dunia, tetapi wajahnya pun bersih bersinar dan tersenyum. Beliau adalah sosok ulama yang memberikan banyak kebaikan-kebaikan, kemajuan bangsa negara melalui dakwah-dakwahnya. Subhanallah, luar biasa. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini saya akan berwawancara kepada ustadz-ustadz lingkungan sekitar saya, bagaimana tanggapan beliau terhadap sosok Syekh Ali Jaber yang sangat luar biasa ini. Mungkin tidak usah lama-lama, langsung kita datang ke rumah ustadz-ustadz yang ada di lingkungan saya. Apa pendapat beliau, dan kita minta doanya supaya beliau didekatkan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya bisa ketemu dengan Ustadz di rumah Ustadz tercinta ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Di sini saya ingin bertanya Ustadz, mengenai kejadian kemarin almarhum Syekh Ali Jaber yang telah meninggalkan kita dari dunia ini. Bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai almarhum, dan juga bagaimana perkembangan kita nanti, terutama untuk Hafiz dan juga pemuda-pemuda Indonesia ini? Menurut Ustadz bagaimana? Terima kasih silaturahimnya. Jadi kita ya ini kaitan dengan yang mudah-mudahan silaturahim bermanfaat gitu kan semuanya gitu. Berkaitan dengan Ustadz Ali Jaber sudah meninggalkan kita, ya kita doakan dulu ya, semoga beliau husnul khotimah, diterima di sisi Allah Ta'ala, diberi ketabahan yang ditinggalkan
dan kesabaran. Berkaitan dengan Syekh Ali Jabir yang seorang ulama gitu kan, ulama hafidz Quran, orang yang mengajarkan ilmunya berkaitan dengan Al-Quran ini gitu kan. Kami atas nama Ustadz yang ada di Metro Kibang gitu kan, karena kami juga mengajarkan hafidz Quran di sini, ini merasa kehilangan gitu loh, sangat merasa kehilangan gitu kan. Dan kita pun semalam sudah mengadakan sholat gaib, kita adakan sholat gaib buat almarhum gitu kan. Berkaitan dengan bagaimana ke depan anak-anak muda kita, generasi muda kita ini tentunya ya, harus mengikuti langkah-langkah beliau dalam gemar atau senang, paling tidak paham dengan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran tidak digemari, tidaklah dihafalkan, tentu akan hilang. Jadi anak-anak muda, generasi muda itu harus berusaha menjadi hafidz Quran. Alhamdulillah di sini juga mulai gitu kan, dan mulai ada yang belajar hafidz Quran itu, alhamdulillah ada. Generasi berikutnya ada begitu. Generasi akan berkesinambungan jika memang ada anak mudanya yang mau melanjutkan itu. Dan saya yakin itu kan masih banyak juga generasi muda penerus untuk melanjutkan supaya Al-Quran tetap terjaga. Karena dengan banyaknya hafidz Quran itu kemurnian Al-Quran terjaga gitu. Sekali lagi kedepannya, kalau olah bangsa ini untuk bisa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang harus banyak menumbuhkan generasi-generasi Qurani. Ya, menumbuhkan atau menciptakan gitu kan generasi yang Al-Qurani. Jadi banyak-banyak penghafal Al-Quran itu. Insya Allah negara baldatun thayyibatun walaupun kufur akan didapatkan. Gitu. Nih. Oke, kemudian untuk doanya Ustadz untuk almarhum Ya. supaya beliau ditempatkan di sisinya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, untuk itu tentu kita semuanya sebagaimana yang di awal saya sampaikan berkaitan dengan setelah Jabir yang kabar sudah tidak ada itu, kita langsung mengadakan sholat gaib gitu kan. Maka dengan ini ya, saya meminta buat saya pribadi, keluarga saya, juga kepada generasi muda dan masyarakat Indonesia terutama begitu, untuk bisa mendoakan kepada almarhum ini itu. Jadi doa-doa itulah yang akan bisa menghantarkan beliau dengan doa yang terbaik. Itu doa terbaik kita adalah doa semoga beliau ini diterima semua amalnya. Semua amalnya diterima oleh Allah SWT, diampuni segala kesalahan dan dosanya, dan menjadi meninggal dengan husnul khotimah. Sekali lagi pada masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia ya, yang Islam terutama begitu kan, untuk mendoakan itu diberi ketabahan yang ditinggalkannya, keluarganya yang ditinggalkan. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas ilmunya dan juga keterangannya tadi. Semoga kita semua bisa belajar dan terus belajar Al-Quran, dan semoga kita bisa mendapat syafaatnya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Mungkin begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa berkunjung ke rumah Ustadz yang pada intinya ingin membahas
tentang wafatnya ulama besar kita, Syekh Ali Jaber. Langsung saja pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ustadz untuk perjuangan ulama besar? Tanggapan Ustadz seperti apa? Baiklah, terima kasih kaula muda yang kali ini silaturahmi ke rumah saya, dengan ucapan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi silaturahmi yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kalau merilis Syekh Ali Jaber dari kronologis sejarah beliau, itu adalah orang luar biasa, atau bahkan dia adalah seorang ulama besar di kalangan Madinah, bahkan sampai ke Indonesia. Akan tetapi sebelum beliau kunjung ke Indonesia, masih di negara Madinah, beliau adalah seorang asli turunan Madinah atau Arab Saudi, yang mana merilis sejarahnya, memang Syekh Ali Jaber ini mempunyai nama yang aslinya adalah Ali Saleh Muhammad Jaber. Ya, itu nama aslinya. Beliau lahir di Madinah pada tanggal 3 Februari 1976. Itu lahirnya. Kemudian beliau dari kecil dididik wilayahnya di bidang agama, khususnya tentang kaitannya hafidz Quran dan kajian-kajian ilmu Al-Quran. Saking rajinnya beliau ini, dia dari kecil sudah menghafal, rajin mengkaji-kaji tentang Al-Quran, maka umur 11 tahun beliau ini sudah hafal Al-Quran. 11 tahun ini luar biasa, ini 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Kemudian pada tahun 1989 beliau disekolahkan di Ibtidaiyah oleh ayahnya di Madinah juga. Kemudian dilanjutkan setelah tamat Ibtidaiyah, sekolah menengah sampai ke Aliyah, selesai antara tahun 1995 dan 1997. Setelah meranjak dewasa, beliau sudah mulai cukup ilmu, walaupun belum seberapa, namun beliau tidak lepas dari perjuangannya. Dia tidak lepas dari ingin tahu tentang ilmu Al-Qur'annya yang sangat luar biasa. Akhirnya dia berguru dengan seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Ramadan, ketua majelis tahfidz Quran di Masjid Nabawi kala itu. Dia juga pernah berguru dengan Syekh Said Adam. Dia adalah seorang ketua penjaga makamnya Rasulullah SAW. Dia juga punya guru yang namanya Syekh Abdurrahman Al-Khalil. Beliau ulama besar pakal ilmu Al-Quran di Madinah pada kala itu. Selang berjalannya waktu, mungkin memang luar biasa, ini sudah nasab beliau yang luar biasa. Dia adalah hidup di kota Madinah dan bapak atau keluarganya mempunyai masjid yang sangat besar di kota Madinah itu. Kemudian Syekh Ali Jaber adalah seorang anak pertama dari ayahnya itu dengan saudara 12 saudara, dia paling tertua. Karena ayahnya ingin mempunyai anak yang meneruskan perjuangan bapaknya di Masjid Madinah kala itu, maka terwujudlah setelah berbagai macam ditempa melalui proses ilmu-ilmu kajian oleh Ali Jaber, maka pada kala itulah Ali Jaber bisa menguasai Al-Quran dan bahkan bisa mengkaji kajian Al-Quran dan ilmunya yang sangat luar biasa. Kemudian sempat di Madinah itu beliau diangkat menjadi imam besar. Bahkan sekaligus dia dijadikan guru hafidz Quran di Masjid Al-Muttaqin di kota Madinah itu. Kemudian pada saat itu akhirnya pada tahun 2008 beliau kunjung ke Indonesia. Kunjung beliau, silaturahmi beliau bukan apa-apa, tapi terkait karena kakeknya itu berasal dari Jawa Tengah asli. Berarti kakeknya itu dari Jawa Tengah asli, dari Indonesia ya, Ustaz? Nah, lebih dulu ke Indonesia. Nah, kemudian beliaulah ternyata kerasan di Indonesia. Kemudian dia, singkat cerita ini, setelah kunjung di Indonesia tahun 2008, beberapa bulan kemudian dia
setelah dakwah di Indonesia ini sambil berjalan, dia mengenal seorang gadis dari Lombok yang namanya Umi Nahdiah. Kemudian dengan memberanikan diri, pada waktu itu Syekh Ali Jaber berumur 32 tahun. Memberanikan diri untuk menikahi gadis muda dari Lombok yang bernama Umi Nahdiah. Kemudian saat itu pula beliau menikah dengan Umi Nahdiah dan dihadiahi oleh Allah amanah itu seorang putra laki-laki. Nah, singkat cerita, perjuangan yang sangat luar biasa beliau, bahkan pada kala itu belum diakui statusnya sebagai warga negara Indonesia. 2012 oleh SBY langsung dinobatkan dia diakui sah kewarganegaraan Indonesia-nya, sah sebagai warga Indonesia. Dan beliau memang selama ini berdakwah di Indonesia luar biasa, cukup dia semangat, kemudian dia itu luar biasa, dengan semangatnya inilah dia akhirnya timbullah sangat mencintai tanah air Indonesia. Maka dengan demikian maka beliau sah menjadi dai, bahkan ulama besar, imam besar. Pertama kali dia di masjid di Jakarta sebagai imam besar, kemudian juga mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan hafidh Quran. Kemudian saat itu beliau pada pas pertengahan di Indonesia ini, beliau juga pernah tayang di televisi di layar kaca yang luar biasa. Dengan gigihnya beliau pernah jadi juri juga di RCTI tentang hafidh Quran anak-anak itu. Nah, itu terkait perjuangan beliau. Kemudian ya alhamdulillah, moga-moga perjuangan beliau ini betul-betul manfaat barokah untuk rahmatan lil alamin. Amin. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tanggal 14 Januari kemarin 2021 beliau wafat, pulang ke rahmatullah, diambil oleh Allah. Seorang ulama besar dipanggil oleh Allah menghadap Allah pada pukul 8.30 WIB bagian Indonesia Barat. Maka dari itu luar biasa perjuangan beliau. Mudah-mudahan semua amal beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau akan mengiringi para kaula muda yang akan Amin. menjadi orang yang hafidh Quran, menelurkan hafidh Quran, kajian-kajian Quran di Indonesia ini. Mungkin itu dulu, Mas. Subhanallah, berarti perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber ini belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu dari kecil ya Ustadz ya? Betul, luar biasa. Kemudian untuk yang kedua, dengan wafatnya beliau, ulama besar kita, almarhum Syekh Ali Jaber, bagaimana tanggapan Ustadz terkait wafatnya ulama besar tersebut? Oh ya, oke, terima kasih. Nah, saya ulangi kembali, tanggal 14 Januari kemarin 2021 ya, beliau jam 8.30 waktu Indonesia Barat beliau wafat dan dipanggil oleh Allah menghadap Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan perjuangan beliau tidak putus sampai di sini. Amin. Kader-kader muda yang sudah betul-betul melalui dakwah beliau, melalui kaca lebar di televisi, bahkan beliau sudah juga pernah menjadi aktor film yang Mencari Surga itu pada waktu itu dengan pemerannya beliau dengan istrinya Ustadz Jeffrey pada waktu itu, luar biasa. Dan itu menjadikan ibda binafsik oleh para pemuda-pemuda kita, motivasi ya Ustadz, atau ya. Setelah kita mawas diri kemudian memurahkan motivasi beliau ini merupakan greget para kawal muda untuk tidak lagi ragu dengan firman Allah yang namanya Al-Quran. Maka mudah-mudahan ke depan ini akan menelurkan sebuah benih-benih atau nasab-nasab hafidh Quran di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, Allah SWT akan mengampuni dosanya, diterima amalnya, dan semua ilmunya akan betul-betul ditularkan di negara kita yang kita cintai. Mungkin itu Mas yang saya sampaikan terkait beliau. Sekali lagi, jangan kita virus mental, jangan kita malu bahwa ternyata peran penting Al-Quran untuk umat manusia ini sangat luar biasa dibutuhkannya demi generasi muda yang akan datang. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Ustadz yang terakhir,
Ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana kelanjutan, ini sangat penting Ustadz, kelanjutan perjuangan selepas wafatnya beliau tentang ilmu Al-Quran, dan bagaimana perjuangan kelanjutan generasi-generasi muda ini Ustadz? Oke, jadi merilis sejarah beliau, dakwah-dakwah beliau melalui proses yang cukup panjang dari lahir sampai dari ke Madinah, pindah ke Indonesia, bahkan menjadi warga negara Indonesia. Sudah banyak sekali yang beliau rilis melalui masjid-masjid, ya, melalui majelis-majelis. Bahkan pada waktu di Jawa Barat juga beliau sempat ke masjid itu menelurkan hafidz Quran, benih-benih orang yang hafidz Quran, anak-anak muda yang luar biasa melalui Syekh Ali Jaber ini. Dan memang luar biasa, ilmu beliau ini sangat barokah dan manfaat di Indonesia ini. Untuk itu, ya memang ini kita harapkan mudah-mudahan tidak hanya di Indonesia, sampai ke daerah, ke pelosok negeri ini banyak daerah-daerah yang mungkin belum masuk ke situ, mungkin melalui santri-santrinya yang beliau ajarkan, ilmu itu akan bermanfaat dan menjadi rahmatan lil alamin, dan tentunya bermanfaat untuk manusia banyak. Amin. Itu harapan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan saya segitu saja. Ini pengalaman saya yang sangat luar biasa sekali, bisa ketemu dengan Ustadz di sini. Semoga pertemuan kita selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Amin. Mungkin sekian saja Ustadz atas wawancara saya kepada Ustadz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa mewawancarai dari beberapa ustadz yang ada di lingkungan saya. Jadi seperti itu perjuangan Syekh Ali Jaber almarhum, dan juga tadi ada sedikit sejarah yang diceritakan oleh Ustadz Samsudin. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih untuk teman-teman saya yang menyaksikan video ini. Tolong ambil hikmahnya, dan juga mungkin dari teman-teman saya yang menonton video ini yang belum subscribe di channel saya, juga like kalau teman-teman menyukai video saya, dan jangan lupa di share juga videonya. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.